Kecamatan Gedebage merupakan pemekaran dari Kecamatan Rancasari yang terletak di sebelah timur wilayah Kota Bandung dan termasuk pada kewilayahan Gedebage. Kawasan Gedebage dulunya kurang diperhitungkan karena kawasan ini dikenal sebagai area persawahan dan juga terdapat banyak lahan tidur. Kawasan Gedebage dikenal sebagai terminal peti kemas, pasar induk Gedebage, dan saat ini dikenal sebagai lokasi Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kawasan ini semakin modern serta menjadi kawasan terpadu yang berada di Bandung Timur. Pembangunan di kawasan ini mulai bertahap beberapa tahun belakangan ini. Bukan hanya perumahan yang dibangun di kawasan ini, namun juga akan diadakan pusat bisnis dan industri kreatif dan juga komersial lainnya yang berupa apartemen, hotel, ruko, pusat belanja, perkantoran, serta tempat wisata. Jumlah timbulan sampah berkorelasi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Setiap kegiatan yang dilakukan penduduk pasti akan menghasilkan sampah. Oleh karena itu, semakin banyak penduduk dengan beragamnya kegiatan yang dilakukan, ditambah dengan perilaku penduduk yang konsumtif, mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah. Jenis sampah juga tergantung pada jenis material yang dikonsumsi penduduk, sehingga dapat dikatakan bahwa jenis sampah yang dihasilkan di suatu wilayah terkait dengan gaya hidup penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Permasalahan terkait dengan TPA juga terjadi di Kota Bandung, terutama dirasakan setelah terjadinya longsor TPA Lewi Gajah pada tahun 2005. Pasca longsor, praktis Kota Bandung tidak memiliki TPA. Sampah-sampah tidak terangkut dan banyak terabaikan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Pemerintah Kota Bandung kemudian mengatasi persoalan tersebut dengan mencari lokasi baru untuk dijadikan TPA, serta berdasarkan keputusan bersama yang melibatkan instansi terkait. TPA Pasir Inpun dan TPA Cicabe diaktifkan kembali. Namun, masa penggunaan kedua TPA tersebut tidak berlangsung lama dan terbentur oleh penolakan masyarakat sekitar kedua TPA. Lokasi yang kemudian menjadi tempat pembangunan TPA baru adalah Desa Sarimukti, Kabupaten Bandung. Namun, penggunaan TPA Sarimukti diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Pemerintah Kota Bandung merencanakan membangun pembangkit listrik tenaga sampah di Bandung Timur, tepatnya di wilayah pengembangan Gedebage. Cara pengelolaan sampah yang direncanakan adalah dengan menggunakan proses insenerasi. Proses insenerasi ini adalah reaksi oksidasi cepat bahan organik padat menjadi bahan anorganik dengan menggunakan oksigen. Panas yang dihasilkan proses insenerasi dapat dimanfaatkan untuk mengkonversi materi menjadi materi lain dan energi, seperti energi listrik dan energi panas. Dengan dibangunnya PLTSA tersebut, maka diharapkan sampah-sampah yang berada di TPS maupun di TPA akan semakin berkurang. Kajian AMDAL dari PLTSA Gedebage menggunakan batas wilayah studi yang ditentukan berdasarkan resultan dari wilayah batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Batas proyek merupakan lokasi pembangunan PLTSA Gedebage, yakni lahan seluas 20 hektar di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage. Yang selanjutnya itu ada batas sosial. Batas sosial ditentukan berdasarkan kemungkinan timbulnya perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat di dalam lingkup wilayah studi. Batas sosial ini meliputi permukiman yang diperkirakan akan terkena dampak pembangunan dari PLTSA Gedebage. Yang ketiga yaitu batas ekologis. Batas ekologis ditentukan berdasarkan sifat dan luas penyebaran dan sumber dampak utama yang diperkirakan akan terjadi. Sumber dampak utama yang terjadi adalah sebaran gas buang. Dispersi maksimum penyebaran unsur-unsur pencemar udara akan menjadi batas ekologis studi AMDAL. Hasil perkiraan model dispersi awal yang dilakukan dengan asumsi terburuk, wilayah udara dengan batas radius sekitar 8,5 km dari titik pusat cerobong asap, terutama ke arah timur dan sekitar 3 km ke arah utara dan selatan, diduga akan terpengaruh emisi partikulat dan gas dari PLTSA Gedebage. Setelah mencapai jarak tersebut, penyebaran partikulat dan gas akan menurun.
Yang terakhir yaitu batas administratif. Batas administratif merupakan batas administratif pemerintahan yang dipengaruhi rencana kegiatan, yakni Kelurahan Ranca Numpang, Kelurahan Cimencrang, Kelurahan Ranca Bolang, dan Kelurahan Cisarantan Kidul, Kecamatan Gedebage. Berbagai dampak yang telah diidentifikasi kemudian dibagi ke dalam dampak penting dan tidak penting, lalu diklasifikasikan berdasarkan aspeknya. Hasil klasifikasi dampak kemudian diurutkan berdasarkan prioritasnya. Dampak penting yang telah diklasifikasikan dan diurutkan akan ditampilkan pada tabel berikut. Pada studi AMDAL, dari hasil evaluasi variabel dampak potensial, maka diperoleh variabel dampak hipotetik sebanyak 22 variabel, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 9 aspek berikut. Walaupun diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak negatif, namun hasil kesimpulan studi AMDAL menyatakan bahwa pembangunan PLTSA Gedebage layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis tingkat pengembalian modal yang dilakukan Sumirat pada tahun 2008, diperoleh hasil bahwa proyek PLTSA Gedebage menghasilkan nilai net present value yang positif. Artinya, pengimplementasian proyek ini dianggap layak untuk dibangun, walaupun memerlukan waktu yang cukup lama untuk balik modal. Karena pihak pengembang lebih banyak mengandalkan hutang dibandingkan modal, maka pihak pengembang akan merugi dari tahun kedua hingga tahun ke-9. Selain itu, tingkat suku bunga yang dipinjam dari lembaga keuangan berada di atas IRR, sehingga walaupun proyek ini layak untuk dibangun, tetapi dianggap kurang atraktif. Tujuan awal pemerintah Kota Bandung ketika merencanakan PLTSA Gedebage adalah PLTSA Gedebage dianggap sebagai solusi permasalahan sampah di Kota Bandung, di mana diperlukannya metode pengolahan sampah dengan volume sampah yang semakin banyak dan keterbatasan lahan yang ada. Jika melihat pada tujuan tersebut, maka keberadaan PLTSA Gedebage dianggap dapat mengatasi permasalahan persampahan di Kota Bandung. Hal ini karena PLTSA Gedebage dapat mengurangi jumlah volume sampah, memperpanjang masa pakai TPA sehingga dapat mengurangi kebutuhan lahan untuk pengadaan TPA, dan secara fisik, PLTSA tidak memerlukan lahan yang besar, hanya sekitar 20 hektar untuk masa operasi 20 tahun, sedangkan TPA harus memiliki luas 25 hektar dan memiliki masa pakai 6 tahun. Namun, perlu dilihat juga bahwa keberadaannya akan menimbulkan dampak lainnya seperti polusi, konflik sosial, dan kerugian secara ekonomi bagi masyarakat sekitar PLTSA Gedebage seperti apa yang telah dijabarkan sebelumnya.